Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah nikmat berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang bagaimana kondisi Jaziratul Arab, tentang kerusakan-kerusakan yang terjadi baik dari sisi agama maupun dari sisi moral ya. Terlalu banyak ya, kesyirikan yang mereka lakukan. Demikian juga dari sisi moral mereka sangat bobrok, sebagaimana kita sebutkan di antaranya mereka suka berjudi, kemudian mereka suka minum khamar, sampai khamar itu adalah minuman yang jadi minuman kebanggaan mereka. Di antaranya mereka juga ya suka membunuh anak-anak mereka ya. Kalau anak mereka lahir perempuan ya mereka bunuh karena mereka malu punya anak perempuan. Ini sudah saya sebutkan atau belum? Yang tentang anak perempuan? Belum ya. Jadi di antara jahiliyah mereka ya, kalau mereka punya anak perempuan lahir, maka mereka lakukan dua perkara. Mungkin mereka langsung kuburkan hidup-hidup, atau dibiarkan untuk hidup sampai umur sekitar 7 tahun, 8 tahun, baru kemudian dikubur hidup-hidup. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat ya. Yaitu tatkala al-mau'udah, yaitu anak perempuan yang dikubur, dibunuh tanpa dosa ya, bi ayyi dzambin qutilat, atas dasar dosa apa mereka dibunuh. Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Kalau diberi kabar kepada mereka bahwasanya anaknya adalah anak wanita, maka wajah mereka pun ya marah ya, kemudian malu ya. Yatawaru minal qaumi min su'i ma busyira bihi, maka dia pun sembunyi dari kaumnya. Begitu buruk kabar yang dia dengar, ternyata anaknya perempuan. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Apakah anak ini dibiarkan hidup sampai umur 7-8 tahun baru kemudian dibunuh, ataukah sekarang langsung dibunuh? Cuma dua pilihan, dibunuh langsung atau ditunda, dikuburkan hidup-hidup setelah umur 7 atau 8 tahun. Ini kebiasaan buruk yang sempat beredar di sebagian kabilah Arab. Tidak semua kabilah Arab, tapi sebagian kabilah Arab. Konon ya, timbulnya kebiasaan ini dikarenakan ada perseteruan di antara dua kabilah. Lantas salah satu kabilah kalah, kemudian anak perempuan dari kepala sukunya ditawan oleh kabilah yang lain. Kemudian hiduplah anak perempuan dari kepala suku ini di kabilah yang lain. Akhirnya suatu hari kepala suku ini ingin menebus anaknya, menebus putrinya. Ternyata putrinya tidak mau ditebus. Rupanya dia sudah jatuh cinta kepada salah seorang dari kabilah musuh tersebut. Maka sejak itu kemudian ayahnya, sang kepala suku, bersumpah, kalau saya punya anak perempuan lagi akan saya bunuh. Sehingga akhirnya setiap dia punya anak perempuan dia bunuh. Setiap dia punya anak perempuan dia bunuh, karena dia jengkel kepada putrinya yang tadi dianggap berkhianat. Maka jadilah ini sebagai kebiasaan di kalangan sebagian kabilah di Jazirah Arab. Dia di antara sebab. Di antara sebab yang kedua ya, karena kalau anak perempuan menurut mereka tidak ada faedahnya. Anak perempuan ya hanya menambah beban kehidupan, mencari makan bagi mereka sudah merepotkan. Yang kedua, kalau mereka pun besar tidak akan bisa memperkuat suku tersebut. Karena dahulu orang-orang Arab, kabilah-kabilah mereka sering terjadi pertikaian, saling perang-perangan, sehingga mereka membutuhkan pasukan yang banyak atau anggota yang banyak. Nah, kalau ternyata anaknya perempuan lagi, maka ini hal yang sangat memalukan. Sehingga jika dikabarkan anaknya perempuan, dia malu ya, maka dua yang dia lakukan, dia kuburkan tatkala itu langsung, begitu lahir langsung dikuburkan.
Atau dia tunggu sampai berusia 7 atau 8 tahun, dibiarkan setelah umur 7 atau 8 tahun anak wanita tadi dihias, kemudian dilepaskan dari ibunya dengan penuh kesedihan dibawa oleh ayahnya, nanti di tengah padang pasir dilemparkan dalam sumur, dikubur hidup-hidup ya. Ini kebiasaan mereka orang-orang jahiliyah ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini adalah perkara yang sangat aneh ya. Namun itu pernah terjadi. Ini untuk bisa menggambarkan betapa rusak kondisi Jazirah Arab secara moral sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Nah, masalah ya benci terhadap anak perempuan ternyata masih berlanjut sampai zaman sekarang. Sebagian orang benci atau malu kalau anaknya perempuan ya. Mungkin tidak sampai pada tahapan dibunuh ya. Tidak sampai tahapan tersebut ya. Tetapi begitu misalnya di USG, ya, tadinya istrinya mengandung, dia senang sekali, istri saya mengandung, cerita ke sana sini. Tahu-tahu di USG ternyata anaknya perempuan, mulai berubah sikap terhadap apa? Istrinya. Mulai berubah sikap terhadap istrinya, mulai kurang disayang, mulai kurang dielus-elus lagi ya. Karena ketahuan dalam janin ternyata anaknya perempuan. Ini sebenarnya adalah tradisi jahiliyah. Tradisi jahiliyah yang masih berlanjut di sebagian kaum muslimin, benci terhadap anak perempuan ya. Islam melarang hal ini ya. Bagi Islam anak perempuan mulia sebagaimana anak lelaki juga mulia. Oleh karenanya kalau kita bahas tentang keutamaan anak perempuan tentu bahasanya akan lebih panjang lagi, tapi saya ingatkan ini di antara kebiasaan jahiliyah yang masih berlanjut sampai sekarang. Kalau tahu ada anak perempuan ya, maka dia benci kepada istrinya. Terkadang dia marah-marah kepada istrinya, apalagi anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan lagi, anak keempat perempuan lagi, anak kelima perempuan lagi, dia poligami, anaknya lagi perempuan lagi. Jadi hal ini apa namanya? Tradisi jahiliyah ya. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita, yahabu liman yasha'u inatsan wa yahabu liman yasha'u dzukur, aw yuzawwijuhum dzukranan wa inatsan wa yaj'alu man yasha'u aqima. Kata Allah memberi anugerah kepada sebagian orang anak-anak perempuan tok, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian orang Allah beri anugerah hanya anak laki-laki saja. Dan sebagian orang au yuzawwijum dzukranan wa inatsan, sebagian orang punya anak laki-laki dan anak perempuan. Dan sebagian orang Allah tidak berikan anak sama sekali, mandul ya. Jadi semuanya, apakah anak kita perempuan semua ini anugerah dari Allah, anak laki-laki anugerah dari Allah, ada yang dua-duanya laki-laki perempuan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi, mereka tidak suka anak perempuan dari dua sisi. Anak perempuan ini tidak bisa memperkuat mereka, yang kedua hanya mempersulit kehidupan mereka. Laki-laki disuruh kerja ya, kemudian cari nafkah, membantu mereka, bisa digunakan untuk ikut serta dalam berperang. Anak perempuan repot sehingga mereka akhirnya membunuh anak perempuan. Bagi mereka anak perempuan adalah anak yang hina. Karenanya tradisi yang lain juga dari sisi benci terhadap anak perempuan, ada juga tradisi jahiliyah yang masih berlanjut sampai sekarang, yaitu tidak ingin punya anak karena takut tidak bisa kasih makan. Tidak ingin punya anak karena takut tidak bisa kasih makan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut tidak bisa kasih rizki, takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberi makan kepada anak-anak kalian dan juga kepada kalian. Jadi Allah menjelaskan dalam ayat ini, tidak boleh seorang kemudian membatasi anak, tidak mau melahirkan, tidak ingin punya anak karena takut miskin, takut tidak bisa rezeki kepada anak tersebut, takut anak tersebut mengambil jatah dia, maka ini adalah kebiasaan jahiliyah. Kebiasaan jahiliyah. Maka jika ada di antara kita yang kemudian tidak mau punya anak banyak, sebabnya karena takut tidak bisa kasih makan, itu adat jahiliyah, bentuk suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda misalnya dia ingin mengatur kelahiran atau menjarangkan kelahiran dengan sebab yang lain, bukan karena takut tidak bisa kasih makan, maka itu lain perkara. Tapi pembicaraan kita tentang orang yang tidak mau punya anak banyak ya karena takut tidak bisa kasih makan ya, maka itu adalah bentuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah adat jahiliyah ya. Dan kalau antum ke Eropa, ya antum akan lihat ya perbedaan antara orang Islam dengan orang-orang Eropa ya. Orang-orang Islam ya, misalnya saya pergi ke misalnya taruhlah ke Amsterdam atau ke Australia, ya orang-orang Indonesia, orang-orang Islam Masya Allah anaknya banyak ya. Anaknya banyak ya.
mereka berjalan bawa anak 2, 3, 4, ya, kemudian dorong pakai kereta bayi, dalam mobil anaknya rame-rame. Beda dengan orang-orang non-muslim. Orang non-muslim, ya, tidak ada anak yang dibawa, ya. Yang dibawa anjing, yang dibawa apa? Anjing, ya. Jadi hampir-hampir mereka, banyak di antara mereka tidak mau nikah. Banyak di antara mereka tidak mau nikah. Banyak di antara mereka sudah menikah tidak mau punya anak, ya. Kenapa? Ada bentuk, ya, anak itu merepotkan, kemudian nanti kalau sudah besar tidak tahu berterima kasih, durhaka dan macam-macam. Ya, adapun orang-orang Islam, ya, banyak mereka punya anak, bahkan di negara-negara Eropa mereka punya anak, populasi mereka cepat sekali tumbuh dan berkembang. Karena mereka husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka tinggal di negara non muslim dan mereka minoritas, punya anak banyak enggak ada masalah. Toh rezeki tetap berjalan. Rezeki tetap berjalan. Makanya benar pepatah orang, banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki itu benar, karena setiap anak sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bertanya kepada para hadirin Bapak-bapak sekalian. Coba kita bandingkan kondisi kita tatkala kita masih belum punya anak dengan setelah punya anak. Lebih banyak rezeki kita tatkala masih bujangan atau setelah punya anak? Terus coba bandingkan lagi. Waktu punya anak 2 dengan punya anak 5, ya. Rezekinya lebih banyak mana? Punya anak 2 atau punya anak 5? 5. Benar atau tidak? Benar. Maka benar kaidah tersebut, banyak anak banyak rezeki. Allah yang berfirman, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang beri rezeki kepada mereka, yaitu anak-anak dan juga kepada kalian. Karena kita punya anak, Allah akan beri rezeki melalui kita. Tentunya kita harus berusaha. Kita harus berusaha, ya. Jadi banyak anak banyak rezeki. Saya tidak bilang banyak istri banyak rezeki, ya. Itu kaidah lain, ya. Kaidah yang sedang saya bahas, banyak anak banyak rezeki, dalilnya jelas dalam Al-Qur'an. Makanya kalau ada orang yang kemudian protes, ya, istrinya punya anak perempuan kemudian dia marah-marah, kita bilang itu adat jahiliyah, ya. Kemudian perempuan kenapa disalahkan? Kalau dia punya anak perempuan yang diomelin istrinya, punya sikap berubah terhadap istrinya. Istrinya tidak punya salah sama sekali. Dia hanyalah sawah atau ladang yang ditanam oleh sang suami, yang taruh bibit suami. Kemudian suami yang taruh bibit, suami yang nyiram, tahu-tahu keluarnya perempuan yang dimarahin ladang dan sawahnya. Ini salah, ya. Bibitnya berarti yang bermasalah, bukan apa? Bukan ladang dan sawahnya. Ini terkadang sebagian laki tidak logis tatkala dia lihat anaknya perempuan, seakan-akan istrinya yang merupakan sumber kesalahan. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, di antara kerusakan moral mereka, mudah sekali mereka terjadi peperangan, mudah sekali di antara mereka terjadi peperangan. Sampai ada suatu peperangan namanya Harbul Basus. Harbul Basus ini peperangan yang terjadi di antara dua kabilah, bertahun-tahun, puluhan tahun, ribuan orang tewas dalam peperangan tersebut, korban peperangan tersebut, sebabnya gara-gara seekor onta. Gara-gara seekor onta yang disebut dengan Al-Basus, ya. Jadi onta tersebut, ya, kemudian dibunuh oleh salah seorang dari kabilah yang lain. Akhirnya pemilik onta, seorang wanita pun marah, lapor kepada kabilah satunya, kabilah dia. Akhirnya terjadi peperangan, perang saudara puluhan tahun dan memakan korban ribuan orang gara-gara seekor onta, ya. Demikian juga ada perang namanya Dahis wal Ghabra. Ini juga perang diakibatkan pacuan kuda, ya. Juga sama, memakan korban begitu banyak gara-gara pacuan kuda. Kemudian salah satu mencurang, akhirnya dua kabilah pun yang bersaudara saling bertempur, saling bunuh-bunuhan puluhan tahun hanya gara-gara dua ekor kuda yang saling berpacu. Jadi ini adalah hal-hal yang konyol yang menunjukkan mereka sangat mudah naik pitam sampai akhirnya bunuh-bunuhan di antara mereka, perang-perangan gara-gara hal yang sepele. Ini menunjukkan rusaknya moral mereka. Namun meskipun orang-orang Arab dahulu memiliki moral yang sangat buruk, ya, tetapi ada akhlak-akhlak mereka yang mulia juga. Ada akhlak-akhlak mereka yang mulia juga, ya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Kata Nabi, sungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya hadis ini, orang-orang Arab itu sudah punya akhlak yang mulia. Tinggal disempurnakan lagi oleh Nabi SAW. Di samping ada moral mereka yang rusak, tapi mereka memiliki akhlak yang mulia yang disempurnakan oleh Nabi SAW. Di antara akhlak orang-orang jahiliyah yang mulia, di antaranya mereka suka memuliakan tamu. Mereka suka memuliakan tamu, ya. Disebutkan bahkan kalau ada tamu datang kepada mereka dan mereka tidak punya harta kecuali seekor kambing yang mereka miliki,
mereka harus memotong kambing tersebut dalam rangka memuliakan tamu, ya. Bagaimana adat mereka yang luar biasa dalam memuliakan tamu, ya. Dan setahu saya adat ini masih berlaku sampai sekarang selama saya hidup di Madinah, ya. Kalau kita sudah diundang makan sama orang Arab, orang Saudi, luar biasa. Pasti penjamuannya pasti luar biasa, ya. Nggak mungkin diundang kemudian makan sayur asam, itu nggak mungkin, ya. Pasti kambing guling, pasti sudah luar biasa, ya. Ya, sebagian teman cerita diundang oleh seorang syekh di rumahnya. Biasanya kalau diundang mereka pakai mukaddimah pembukaan, dikasih kue, dikasih ini, kemudian cemilan-cemilan, kemudian teman ini kira diundang cuma makan ini, makan banyak-banyak, ya. Dia makan banyak-banyak, kawan mahasiswa di Universitas Madinah. Dia makan, ternyata dia sudah kenyang, baru kemudian kajian intinya keluar. Ayam, kata dia, waduh saya nggak tahu, sudah terlanjur apa? Kenyang, ya. Padahal mereka punya tahapan, pertama ini, biasanya korma, kemudian apa, kemudian kedua baru makan, kemudian ketiga, dan begitu kebiasaan mereka rata-rata seperti itu, ya. Ini kebiasaan ini sudah ada sejak zaman jahiliyah, memuliakan tamu. Kemudian di antara akhlak mereka yang mulia adalah keberanian yang luar biasa. Mereka memiliki sifat berani yang luar biasa, ya. Mereka berduel, ya, berhadapan perang, luar biasa. Ini kebiasaan orang-orang Arab, ya. Mohon maaf, ada pengumuman pemilik mobil Honda Freed, ya, WMK harap dipindahkan menghalangi mobil mau keluar. Diulangi, pemilik mobil Honda Freed WMK harap dipindahkan menghalangi mobil yang mau keluar. Tolong diperhatikan, ya. Di antara sifat mereka yang mulia juga adalah setia kawan. Mereka sangat setia kawan. Makanya kalau kita baca tentang sejarah mereka tentang setia kawan, luar biasa, ya. Contoh, ada seorang kafir namanya Abul Bakhtari. Abul Bakhtari ini adalah orang kafir yang dia pernah menolong Nabi waktu Nabi SAW ada masalah waktu di kota Mekah sebelum Nabi pindah ke Madinah. Ya, dia punya jasa kepada Nabi SAW. Ya, sesama orang-orang Quraisy dia membantu Nabi SAW bukan karena Islam tapi karena sesama orang-orang Quraisy. Dan Nabi ingat betul jasanya. Tatkala terjadi perang Badar, Abul Bakhtari berada dalam pasukan orang-orang musyrikin. Maka Nabi ingatkan kepada para sahabat, kalau kalian bertemu dengan Abul Bakhtari, maka jangan bunuh dia. Semuanya dia pernah berjasa kepadaku begini dan begini. Terjadilah peperangan, akhirnya orang-orang musyrikin kalah dalam perang Badar. Akhirnya para sahabat mendapati Abul Bakhtari bersama dengan salah seorang kawannya, sama-sama musyrik, 2 orang. Akhirnya tatkala dilawan, kalahlah mereka berdua. Akhirnya mereka berkata kepada Abul Bakhtari, Nabi SAW menyuruh engkau untuk tidak boleh dibunuh. Kau selamat. Kami akan membunuh kawanmu. Kata Abul Bakhtari, kalian selamatkan juga kawan saya, kalau tidak bunuhlah kami berdua. Subhanallah. Maksudnya ini orang musyrik, ya. Tapi dia setia kawan, ya. Akhirnya dia dibunuh juga sama para sahabat. Karena dia bilang, kami berdua selamat atau kami berdua mati. Karena tidak ada pilihan bagi para sahabat, akhirnya dua-duanya dibunuh oleh para sahabat. Maksud saya dalam kondisi yang sangat genting ini pun dia tetap setia kawan. Dan ini adalah sifat yang mulia yang ada di orang-orang Arab meskipun di zaman jahiliyah, ya. Baik, di antaranya adalah kedermawanan, ya, sebagaimana disebutkan dalam banyak sejarah mereka. Sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan lalu tentang Amr bin Huay al-Khuzai yang luar biasa dermawannya, ya, menyembelih onta dibagi-bagikan kepada jemaah haji. Dermawan luar biasa. Contoh yang lain adalah Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an adalah seorang yang juga sangat dermawan, ya. Selalu memberi makan kepada fakir miskin, selalu, ya, menjamu tamu. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala pernah bertanya, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an, ya, kana yasilur rahim, kana yut'imu ta'am, kana yaqir dhaif, hal yanfa'uhu dzalik?" Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an waktu di zaman jahiliyah suka menjamu tamu, suka memberi makan kepada fakir miskin, suka menyambung silaturahmi. Apakah bermanfaat amal solehnya tersebut, wahai Rasulullah?" Kata Nabi SAW, "La, lam yakul yauman qat rabbi ghufirli khati'ati yaumaddin." Seluruh perbuatannya tidak bermanfaat, kata Nabi, karena dia tidak bertauhid. Dia tidak pernah berkata dalam satu waktu pun, "Ya Rabbku, ampunilah dosa-dosaku." Ya, jadi dia tidak percaya kepada hari kiamat. Maka kebaikan dia tidak ada manfaatnya menurut Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Ya. Kenapa? Karena dia meninggal dalam kondisi musyrik. Demikian juga ada seorang namanya Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i punya anak namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim dulu Nasrani, kemudian dia masuk Islam. Dan ayahnya Hatim At-Ta'i terkenal orang yang sangat dermawan. Maka Adi bin Hatim bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan ayahku Hatim? Dahulu dia sering menjamu tamu, sering begitu dermawan beri makan kepada fakir miskin." Maka apa jawaban Nabi SAW? "Inna abaka talaba amran fa asabahu." Kata Nabi, ayahmu dahulu di zaman jahiliyah, dia melakukan itu semua karena mencari sesuatu. Dia ingin ketenaran, dia ingin disebut-sebut, dia riya. Fa asabahu. Dan apa yang diinginkan tersebut dia dapatkan. Jadi dia orang terkenal. Artinya Nabi mengatakan tidak ada manfaat bagi dia. Karena dia beramal soleh tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini dalil menunjukkan bahwasanya ya orang-orang musyrikin kalau mereka berbuat baik ya, kemudian niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bermanfaat apa yang mereka lakukan tersebut. Mereka akan mendapatkan balasan di dunia. Ya, seperti tadi Hatim atau ingin dapat pujian, ingin dapat sanjungan, maka Allah berikan, tetapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa, ya. Ada orang musyrik berbuat baik, kita bilang dia akan dapat balasannya di dunia, ya, tetapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa karena dia meninggal dalam kondisi ya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, demikian kira-kira kondisi masyarakat di Jazirah Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kondisi sebagian negara adidaya di luar Jazirah Arab. Ya, yang jadi contoh adalah Persia dan Romawi. Karena dua negara inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kata Allah, "Gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun." Kata Allah, telah dikalahkan bangsa Romawi, yaitu dikalahkan oleh Persia di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan mengalahkan Persia kembali. Jadi Allah memberi isyarat tentang Romawi dan Persia. Sampai ada surat namanya surat Ar-Rum, yaitu surat negeri Romawi, ya. Ar-Rum maksudnya negeri Romawi, ya. Dua negeri ini adalah dua negeri adidaya yang berada di sekitar Jazirah Arab, ya. Dan juga dalam kondisi sangat rusak tatkala itu. Moral mereka sangat rusak. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid." Kata Allah Subhanahu wa taala, kitab yang kami turunkan kepada engkau yaitu Al-Qur'an agar engkau mengeluarkan manusia minadh-dhulumat, dari kegelapan-kegelapan yang bertubi-tubi, yang bertumpuk-tumpuk, ilan nur, menuju jalan yang terang benderang. Jadi manusia tatkala itu benar-benar berada dalam kegelapan, dalam kerusakan. Adapun Romawi, ya. Romawi, maka para ulama menjelaskan Romawi adalah negara yang sangat besar tatkala itu, ya, sampai luasnya mencapai 3/4 benua Eropa, dan mereka menganut agama Nasrani, ya. Dan secara garis besar Romawi tatkala itu menjadi dua, terbagi menjadi dua. Pertama Romawi Barat, ibu kotanya adalah Roma, dan penduduknya mayoritasnya beragama Nasrani Katolik. Kemudian Romawi Timur, ibu kotanya adalah Konstantinopel, ya, dan penduduknya kebanyakan beragama Nasrani Ortodoks. Dan waktu diutusnya Nabi SAW sebagai seorang Nabi, Romawi Barat sudah tumbang, tinggal Romawi Timur. Tinggal Romawi Timur yang dipimpin oleh Heraklius, ya. Adapun Romawi Barat sudah tumbang. Dan kedua Romawi ini yang terpecah menjadi dua ini sering bersengketa. Mereka saling bersaudara, agamanya sama tapi sering perang-perangan di antara mereka, ya. Dan kerusakan moral sangat luar biasa, ya. Waktu di zaman mereka terjadi korupsi yang luar biasa, kemudian kezaliman yang luar biasa, kemudian pernikahan sangat mahal tatkala itu sehingga mereka lebih senang berzina daripada menikah karena beratnya urusan pernikahan. Kemudian di antara buruknya moral mereka sering, ya, melakukan perbudakan, dan budak-budak yang mereka miliki terkadang diadu dengan hewan. Mereka punya arena, semacam arena, kemudian mereka kumpul di arena tersebut, kemudian mereka nonton. Misalnya budak berkelahi dengan budak, ya. Kemudian budak disuruh lawan hewan, berkelahi melawan singa, melawan macan, dan ini mereka nonton dengan penuh kesenangan. Ini menunjukkan moral yang sangat buruk dari orang-orang Romawi. Ya, demikian juga orang Persia. Orang Persia juga moral sangat buruk.
Saking buruknya moral orang-orang Persia, sehingga pernikahan maharim, pernikahan sesama saudara menjadi hal yang biasa di kalangan mereka. Seorang kakak menikah dengan adiknya, anak menikah dengan ibunya, anak menikah dengan tantenya, bapak menikah dengan putrinya sendiri. Ini hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang Persia, dan ini menunjukkan akhlak mereka yang di puncak keburukannya. Karena masalah menikah sesama saudara, semua orang akan menolak hal tersebut, baik beragama maupun tidak beragama. Tapi tatkala mereka sampai pada tingkat yang sangat buruk ini, terjadi pernikahan sesama saudara, ini menunjukkan moral mereka yang sangat bobrok. Kenapa mereka menyembah api? Karena mereka menyembah api. Tidak ada aturan dalam diri mereka. Adapun Nasara masih ada aturannya, ya, atau agama lain terkadang masih ada kitab sucinya, masih ada aturannya. Adapun para penyembah api, ya, orang-orang Majusi, tidak ada aturan bagi mereka, sehingga akhirnya kebobrokan mereka sampai pada tingkatan ini. Dan ini benar-benar dipraktekkan oleh raja mereka. Ya, sampai disebutkan Yazdajir II menikah dengan putrinya. Dia menikah dengan putrinya sendiri. Kemudian akhirnya terjadi masalah, mungkin permasalahan rumah tangga. Kemudian terjadi KDRT, akhirnya putrinya dibunuh, ya. Dibunuh oleh bapaknya sendiri setelah dia menikahi putrinya. Rusak, luar biasa, ya. Kemudian mereka juga secara akidah rusak. Mereka meyakini bahwasanya raja mereka keturunan Tuhan, ada darah ketuhanan, ya. Sehingga atau darah dewa mereka. Sehingga kalau mereka bertemu dengan sang raja, ya, harus dari jarak yang jauh. Tidak boleh udara yang keluar dari mulut mereka sampai kepada sang raja. Seakan-akan udara yang keluar dari mulut mereka adalah najis, tidak boleh menyentuh sang raja. Harus ada jaraknya, tidak boleh dekat-dekatan. Ini keyakinan mereka berlebihan kepada raja-raja mereka. Ini menggambarkan bagaimana rusaknya kondisi alam semesta sebelum Nabi diutus. Karenanya dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, Inna Allaha nazara ila ahlil ardi. Sungguhnya Allah melihat kepada penghuni bumi. Famaqatahum arabahum wa ajamahum. Maka Allah murka kepada mereka semua, baik orang Arab maupun selain Arab. Illa baqaya min ahlil kitab. Kecuali tinggal segelintir ahlul kitab yang masih berada di atas tauhid. Sehingga rusak, benar-benar rusak tatkala itu. Jadi Allah mengutus Nabi SAW di puncak-puncaknya kerusakan, di puncak-puncaknya kesyirikan, di puncak-puncak rusaknya moral. Baru kemudian Allah utus Nabi SAW sebagai orang yang mengeluarkan manusia dari zulumat ila nur, dari kerusakan, dari kehitaman, dari kegelapan yang bertumbuk-tumbuk menuju cahaya yang terang benderang. Hanya sedikit yang masih berada di atas kebenaran. Makanya Nabi mengatakan illa baqaya min ahlil kitab, kecuali segelintir ahlul kitab yang masih tersisa, yang masih berada di atas agama yang benar. Contohnya seperti Waraqah ibnu Naufal, ya, dan sebagian orang-orang yang masih berada di atas agama Hanafiyah. Mereka tidak berbuat kesyirikan, meskipun mereka tinggal di Jazirah Arab, meskipun terjadi penyembahan terhadap berhala luar biasa, mereka tetap tidak berbuat kesyirikan. Namun mereka hanya sedikit. Nabi mengatakan baqaya, tersisa dari ahlul kitab yang masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, adapun yang lain berada dalam kesyirikan. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita. Belum lahirnya Nabi, insyaallah Nabi lahir minggu depan, ya. Sekarang belum, ya. Pertemuan berikutnya insyaallah baru kita bahas tentang lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada peristiwa yang sangat besar pula yang dikenal dengan peristiwa kisah tentara bergajah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Fil. Dalam surat Al-Fil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Tidakkah engkau memperhatikan apa yang telah diperbuat oleh Rabbmu kepada pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan makar mereka yang ingin menghancurkan Ka'bah sia-sia, gagal. Wa arsala alaihim tayran ababil. Lantas Allah mengirim kepada mereka burung yang berkelompok-kelompok. Tarmihim bihijaratin min sijil. Masing-masing burung tersebut membawa sebuah kerikil batu yang panas yang kemudian dilemparkan kepada mereka. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka jadilah pasukan tentara bergajah tersebut jadi seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat, ya. Daun kalau sudah dimakan oleh ulat kan jadi hancur, lebur karena digigitin oleh ulat. Taib. Bagaimana kisah ini dan apa hubungannya dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kisah ini, ya, sebabnya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Fil. Antum bisa merujuk kepada kitab tafsir Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Fil. Jadi
ada seorang namanya Abraha. Abraha ini tinggal di Yaman, di Son'a. Dan dia ini dari Abraha, dari pengikut Najasyi ya. Dari Habasyah. Abraha ini bukan orang Arab, tapi dia orang berkulit hitam dari Habasyah, Ethiopia, dan dia adalah anak buahnya Najasyi. Najasyi adalah nama raja di negeri Habasyah. Dan Raja Najasyi atau negeri Habasyah beragama Nasara. Sehingga walak mereka, loyalitas mereka kepada orang-orang Romawi, orang-orang Nasara. Sehingga Habasyah beragama Nasara. Nah, Abraha adalah utusan dari Najasyi yang menguasai kota Yaman di Son'a. Anak buahnya yang ditugaskan untuk mengurus Son'a. Nah, Abraha ini ingin cari muka kepada Najasyi atau ingin cari muka kepada Heraklius yang beragama Nasrani, maka dia punya ide ingin bikin gereja yang sangat besar. Dia juga jengkel sama orang-orang Arab yang tiap tahun pergi berhaji ke kota Mekah, kemudian tawaf di Ka'bah, kemudian melaksanakan haji ya di Mina, Arafah, sehingga dia ingin membuat sesuatu yang bisa menandingi Ka'bah. Akhirnya dia bangunlah sebuah gereja yang sangat besar. Gereja tersebut dinamakan dengan gereja Al-Qullais. Al-Qullais disebutkan oleh para ulama diambil dari kata kolan suah yang artinya songkok. Kenapa gereja tersebut sangat tinggi, itu tinggi di zaman tersebut, sehingga kalau orang melihat ujungnya, songkoknya jatuh. Orang kalau melihat ujungnya, songkoknya bisa apa? Jatuh. Maka disebut dengan gereja Al-Qullais, gereja songkok ya, saking tingginya. Akhirnya dia buat gereja tersebut sebagai tandingan bagi Ka'bah. Apa yang dilakukan oleh Abraha ini didengar oleh seorang Arab dari Kinana, orang Quraisy. Dia dengar, kata dia ini kurang ajar mau nyanyi Ka'bah ya. Maka dia berjalan dari Jazirah Arab, dia pergi menuju ke Son'a untuk cari gara-gara. Maka dia pun masuk ke dalam tempat ibadah tersebut di malam hari, kemudian dia buang air kecil, buang air besar di situ, dia kotori tempat tersebut ya. Setelah itu dia pagi dia pergi, kemudian di pagi hari Abraha mendapati gereja atau tempat ibadah yang dia bangga-banggakan tersebut ternyata telah didapati kotoran di situ, ternyata kotoran Arab di situ. Orang Quraisy. Maka dia jengkel. Dan mungkin dia punya intel sehingga ketahuan lah ternyata yang beol di situ ternyata orang Quraisy datang dari jauh-jauh cuma mau beol di situ ya. Akhirnya dia jengkel, maka dia pun membawa pasukan yang banyak untuk menyerang Ka'bah. Dan di antara pasukannya dia bawa, ada yang mengatakan dia bawa 12 ekor gajah, ada yang mengatakan dia bawa 8 ekor gajah. Dan orang-orang Arab, Jazirah Arab tidak pernah melihat gajah sebelumnya. Jadi pasukan yang menakutkan, ada makhluk besar seperti itu, ya, kalau injak orang bisa langsung tewas, ya. Kemudian menyerang mereka. Jadi hal ini sangat menakutkan kabilah-kabilah Arab. Maka berangkatlah Abraha, ya, bersama pasukannya ditemani dengan 12 ekor gajah atau 8 ekor gajah. Kenapa dia bawa gajah sampai 12 atau 8 ekor tersebut? Dibawa rantai, maksud dari Abraha, nanti 12 ekor gajah tadi membuat rantai di Ka'bah kemudian dicungkil. Jadi bukan dilepasin satu-satu batunya, tidak. Tapi niat Abraha untuk melingkarkan rantai di Ka'bah kemudian dicungkil oleh 12 ekor gajah tersebut. Ininya demikian. Ya. Mulailah berjalanlah Abraha bersama 12 ekor gajah tersebut. Pimpinan gajah namanya Mahmud. Namanya siapa? Mahmud. Ada yang namanya Mahmud di sini? Jangan tersinggung, hanya sekedar apa? Kesamaan nama tidak menunjukkan hakikat yang sama. Mahmud nama yang bagus, terpuji. Ya, mereka dahulu juga biasa menamakan hewan-hewan mereka dengan nama-nama tertentu. Intinya pimpinan gajah namanya apa? Mahmud. Baik, maka masuklah Abraha melewati Jazirah Arab. Dilewatilah satu kabilah demi kabilah. Terjadi perlawanan. Sebagian kabilah melawan karena semua kabilah di Arab mengagungkan Ka'bah. Karena saya katakan ya bahwasanya mereka berhaji, mereka juga umrah meskipun Islam belum ada. Karena mereka masih menganggap namanya haji adalah tradisi dari nenek moyang mereka. Tradisinya Nabi Ismail, tradisinya Nabi Ibrahim alaihissalam, pengagungan terhadap Ka'bah, kebanggaan mereka ada Ka'bah. Tiap tahun mereka berhaji. Ya, meskipun mereka berhaji dengan kesyirikan, tapi pengagungan terhadap Ka'bah ada dalam hati-hati mereka. Sehingga waktu Abraha datang dengan pasukannya, terjadilah perlawanan dari sebagian kabilah. Tapi semuanya kalah. Setiap dia melewati satu kabilah dilawan, kalah. Semuanya kalah. Terus dia maju sampai akhirnya
mendekat ke Mekah, sampai mendekat ke Mekah. Ya. Waktu sudah mendekat, sudah masuk areal Mekah, dia buat camp di situ. Dia buat camp di situ. Kemudian tatkala dia buat camp di situ, tiba-tiba Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW, ingin bertemu dengan Abraha. Dan Abdul Muttalib ini seorang yang sangat karismatik, orangnya berwibawa, ya, gagah. Abraha tadinya duduk di singgasananya. Waktu dibilang ada tamu yang bertemu dengan dia, ternyata Abdul Muttalib, dia lihat Abdul Muttalib, dia seorang yang hitam, ya. Tentunya dibandingkan dengan mungkin Abdul Muttalib yang gagah, keren, maka dia pun menghormati Abdul Muttalib. Tadinya dia duduk di singgasana, akhirnya dia turun di bawah, duduk di permadani supaya sederajat dengan Abdul Muttalib karena dia melihat karismatik Abdul Muttalib yang luar biasa. Sehingga dipersilakan untuk berbicara. Ternyata waktu berbicara dengan Abdul Muttalib bilang kepada Abraha, "Wahai Abraha, engkau telah mengambil 200 ekor ontaku. Kembalikan 200 ekor ontaku." Abraha kaget, kata Abraha, "Tadi waktu sebelum kita berbicara, saya lihat engkau adalah seorang yang hebat, ya, engkau berkarismatik. Saya pikir kau datang untuk membela Ka'bahmu. Ternyata kau ngurus ontamu, ya. Ka'bah tidak kau urus." Maka Abdul Muttalib mengatakan, "Inni ana rabbul ibil. Wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu." Saya adalah pemilik onta. Kembalikan onta saya. Ka'bah sudah ada pemiliknya sendiri. Itu urusan pemiliknya. Ya. Akhirnya Abraham mengembalikan onta-onta Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib mengingatkan, sungguhnya walil Ka'bah rabbun yahmiha. Sungguh Ka'bah itu memiliki pemilik yang akan menjaga Ka'bah. Maka Abraha dengan sombongnya berkata, "Makana liyamtani aminni." Dia tidak bisa mencegahku. Pemilik Ka'bah itu tidak akan bisa mencegahku. Maka Abraha melanjutkan perjalanannya membawa pasukan bergajah. Apa kata Abdul Muttalib waktu mendengar Abraha mengatakan dia tidak bisa mencegahku? Kata Abdul Muttalib, "Anta wadhak, itu urusanmu, itu urusanmu." Kemudian Abdul Muttalib segera balik pulang ke Ka'bah, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abraha melanjutkan perjalanannya. Dan dia sempat berkata, ya, dia berkata dengan kesombongan, dia berkata, "Ukhbirtu bihadzal baiti alladzi la yadkhulu ahadun illa amin, faji'tu ukhifu ahlahu." Saya dengar tentang Ka'bah ini, tentang Mekah, katanya kalau ada orang masuk di Mekah pasti aman, tidak ada yang berani ganggu. Penduduknya merasa tentram di kota Mekah. Saya datang untuk memberi ketakutan kepada penduduk kota Mekah. Jadi dia sombong dan angkuh. Ya. Kemudian akhirnya dia bawa gajahnya, ya. Tatkala mendekati Ka'bah sudah semakin dekat, tiba-tiba gajah-gajah yang dia bangga-banggakan tersebut berhenti, tidak mau jalan. Mahmud tidak mau jalan, ya. Dan gajah-gajah lain juga tidak mau jalan. Maka Abraha bingung, ya, ini kenapa tidak mau jalan? Kalau dibelokkan ke kiri jalan, dibelokkan ke kanan jalan. Kalau suruh mundur lebih cepat lagi jalannya. Suruh maju menuju Ka'bah tidak mau. Bisik-bisikin pawangnya datang tidak mau. Mahmud tidak mau gerak. Kalau Mahmud tidak mau gerak, yang lain juga tidak mau gerak. Akhirnya mereka kebingungan. Tatkala mereka sedang gelisah tersebut, tiba-tiba datang sekelompok burung-burung yang membawa kerikil atau batu yang melemparkan batu tersebut kepada mereka. Kata Ikrimah, beliau berkata, "Annaha kanat tayran khudran kharajat minal bahri laha ru'usun ka ru'usis siba." Burung-burung tersebut berwarna hijau, keluar dari laut, ya mungkin dari Jeddah, dari mana, ya. Kemudian lehernya seperti binatang buas. Setiap burung tersebut membawa kerikil yang panas, kemudian dilemparkan kepada pasukan Abraha. Toiran ababil, ababil maksudnya berkelompok-kelompok. Bukan nama burungnya burung ababil, ya, jangan salah. Ya, ini burung apa? Burung ababil, bukan. Ababil maksudnya berkelompok-kelompok. Kemudian mereka pun, burung-burung tersebut melemparkan kerikil tersebut mengenai pasukan Abraha. Ada di antara mereka yang langsung tewas tatkala itu, ya. Dan di antara mereka ada yang tidak langsung tewas, tapi begitu terkena batu tersebut, mereka ditimpa dengan penyakit gatal yang luar biasa, sehingga mereka menggaruk-garuk tubuh mereka sampai lepas kulit-kulit mereka. Dalam riwayat disebutkan, "Fama baqiya minhum ahadun illa akhadhatul hakkah atau hikka fakana la yahqu ahadun minhum jildahu illa tasaqat lahmuhu." Tidak seorang pun yang terkena dengan lemparan batu tersebut kecuali ditimpa dengan gatal yang luar biasa, sehingga kalau mereka menggaruk tubuh mereka pasti lepas daging dan lepas kulit mereka. Sebagian mereka tewas seketika, adapun Abraha tidak langsung tewas. Maka dia menderita rasa gatal, kemudian dibawa lari menuju ke kampungnya, kembali ke Son'a. Terus dia berjalan dibawa ke sana, dan tatkala dalam perjalanan tubuhnya preteli, ya, preteli bahasa Jawa, ya. Preteli kalau bahasa Jawa kan?
terlepas sedikit demi sedikit. Jarinya lepas, jarinya lepas, jarinya lepas, tangannya lepas, kupingnya lepas, hidungnya lepas, sampai akhirnya tiba di Son'a, jantungnya keluar tewas, agar mereka lihat inilah orang yang hendak merusak Ka'bah ya. Dari sini tatkala terjadi peristiwa dihancurkannya pasukan tentara bergajah ini, mengangkat wibawa kaum Quraisy, wibawa kaum Quraisy. Kenapa? Ternyata mereka tidak punya andil dalam melawan Abraha dan pasukannya, tapi mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah punya hikmah di balik ini, kata para ulama. Ini salah satu tanda-tanda lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengangkat suku Quraisy tatkala itu. Karena dalam suku Quraisy ada siapa? Ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia diangkat suku Quraisy bukan karena Quraisynya, tetapi karena di situ akan lahir seorang anak namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saat kala itu orang-orang kabilah-kabilah Arab seluruhnya semakin mengagungkan orang-orang Quraisy. Kata mereka, lihat, Allah Subhanahu wa taala membela mereka tanpa ada perlawanan sama sekali dari mereka untuk melawan tentaranya Abraha. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah ya menjelang lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi lahir di tahun gajah. Karena peristiwa ini begitu besar sampai dijadikan penanggalan oleh orang-orang Arab, disebut dengan tahun gajah, Amul Fil, yaitu tahun di mana pasukan bergajah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijadikan tanggal pelanggaran, sehingga tanggal tertentu. Sehingga kalau ada orang lahir disebutkan dalam sejarah, orang ini lahir 2 tahun sebelum tahun gajah. Orang ini lahir 5 tahun setelah tahun gajah. Jadi peristiwa ini benar-benar terjadi. Kenapa saya sebutkan hal ini? Karena sebagian dari agama-agama lain berusaha untuk mengingkari kisah ini. Jawabannya, kisah ini benar-benar terjadi. Dalam Al-Quran disebutkan, bahkan dalam puisi-puisi orang-orang jahiliyah mereka sebutkan tentang kisah ini. Bahkan dijadikan sebagai tahun penanggalan. Sehingga seorang kalau lahir dikatakan 2 tahun setelah peristiwa bergajah, atau 3 tahun setelah peristiwa bergajah, atau lahir tatkala peristiwa tentara bergajah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kejadian ini pernah ada. Tatkala mereka dilempar oleh kerikil, kata Allah, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadilah mereka seperti daun yang dimakan oleh ulat. Tadi yang disebut tubuh mereka terputuskan, terlepas sedikit demi sedikit. Baik, demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setelah salat Isya ada sesi tanya jawab. Wallahu taala alam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada sesi kedua tentang tanya jawab ya. Adapun pertanyaan yang pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa benar kondisi pemerintah Arab Saudi saat ini sedang menuju ke zaman jahiliyah dengan dibuatnya peraturan baru, dilegalkan dan diberi kebebasan untuk akhwat menggunakan hijab, tidak lagi berwarna hitam, akhwat bisa menonton bioskop dan pertandingan sepak bola dan sebagainya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Arab Saudi setahu saya ya adalah satu-satunya negara yang dibangun di atas undang-undang Al-Quran dan Sunnah, satu-satunya ya. Tentunya tidak sempurna, ada kekurangan. Di sana juga ada perseteruan, ada orang-orang yang belajar di luar kemudian kembali ke Arab Saudi, memiliki pemikiran liberal dan yang lainnya. Tapi secara umum ulamanya tetap ulama di atas manhajus salaf, dan mereka tidak ragu-ragu untuk menyatakan suatu haram kalau haram atau halal adalah suatu yang halal ya. Tapi tentunya ada kekurangan-kekurangan, namun kekurangan tersebut tidak sebagaimana digembar-gemborkan oleh berita-berita seakan-akan dibuka bioskop di mana-mana. Itu tidak benar ya. Ada sebagian kota, mungkin di Riyadh, yang setahu saya di Riyadh dibuka ya, ada, itu tidak ingkari ya. Memang itu ada dan itu kesalahan ya. Kemudian misalnya ada sebagian wanita ikut nonton bola, itu benar ya. Ada sebagian tidak rame-rame seperti digembar-gemborkan. Bahkan kemarin sempat diketahui ternyata wanita yang berpose ikut nonton bola, dia wanita yang sama dalam acara-acara nonton bola yang lainnya ya. Mereka itu saja orang-orangnya, sehingga mereka ingin menjadikan satu hal yang seakan-akan sudah tersebar di Arab Saudi. Sampai sekarang contohnya Arab Saudi membolehkan
wanita untuk menyetir mobil, dan itu memang secara syariat tidak ada larangan. Tetapi toh di Madinah pun tidak ada wanita nyetir mobil. Artinya secara aturan boleh, tapi mereka tidak mengerjakan. Intinya secara umum tidak ada namanya tempat perzinahan, tidak ada tempat minum khamar. Masih menurut saya adalah masih negara yang terbaik, karena satu-satunya negara yang dibangun di atas undang-undang Al-Quran dan Sunnah. Ya. Oleh karenanya para qadhinya, para hakimnya adalah ahli dalam syariah. Kalau saya pergi ke kantor pengadilan, di situ letakkan buku-buku para ulama, karena mereka mengambil hukum dari buku-buku para ulama. Adapun kekurangan ada yang ada, itu tidak kita ingkari ya. Tentunya mungkin kita kasih udzur. Mungkin kalau saya boleh memberi udzur kepada pemerintah Arab Saudi, mungkin dia punya politik tersendiri menghadapi tekanan global dari berbagai macam negara luar. Mungkin dia menempuh kemudaratan yang lebih ringan dalam rangka menolak kemudaratan yang lebih besar. Kita tidak tahu ya. Tapi kalau kita bilang ada kekurangan, ada kekurangan. Kita tidak mengatakan Arab Saudi adalah negara yang maksum ya. Negara yang juga punya kekurangan ya, dengan berbagai macam kondisi sekarang, tapi kelebihannya masih terlalu banyak. Wallahu alam bisawab. Adapun mengatakan negara Arab Saudi sedang menuju jahiliyah, ini agak berat ya. Ini perkataan yang sangat berat. Kalau dia sedang menuju jahiliyah, yang lain semua jahiliyah berarti kalau begitu. Kalau dia sedang menuju jahiliyah, berarti yang ada sekarang semuanya di zaman jahiliyah. Adapun mengatakan sekarang kita di zaman jahiliyah, tidak bisa, tidak gampang mengatakan kalimat seperti itu, sementara Islam berkembang di mana-mana, bahkan di negara Eropa juga Islam mulai berkembang. Kemudian kita mengatakan ada negara menuju jahiliyah, agak berat. Ya, namanya pertentangan, perdebatan antara kebenaran kebatilan ada di mana-mana, bahkan di Arab Saudi. Ulama begitu banyak mengatakan haram, tiba-tiba ada satu orang nyeleneh mengatakan oh itu tidak apa-apa, enggak pakai jilbab. Itu yang diangkat-angkat oleh media. Padahal di sana tidak ada seperti itu. Cuma satu orang ini yang keluar di media kemudian digembar-gemborkan. Ya, contoh seperti kemarin pernyataan sebagian ulama, Syekh Abdullah Al-Mutlaq mengatakan tidak harus memakai jilbab gaya Saudi, dan itu benar. Kita orang Islam tidak harus memakai jilbab gaya Saudi, pakai abaya. Abaya itu baju yang diletakkan di atas sehingga kainnya langsung begini. Ya. Jadi kain diangkat ke atas, taruh di atas kepala. Itu gaya berjilbab orang-orang Arab. Kata dia tidak harus memakai abaya model orang Arab. Diterjemahkan oleh sebagian media sosial, dia menyatakan tidak harus pakai jilbab. Aneh kan? Padahal tidak harus berjilbab dengan model gaya orang Arab Saudi. Dan tidak ada ulama yang mengatakan harus berjilbab dengan model Arab Saudi. Ya, yang penting menutup aurat, yang penting syaratnya dipenuhi, kemudian menutup aurat, tidak membentuk tubuh, anggota tubuh, tidak tembus pandang, maka sudah sah jilbab tersebut. Tidak memakai pakaian yang sangat menarik perhatian, maka sudah sah jilbab tersebut, sudah syar'i. Tidak harus berwarna hitam, tidak harus memakai model seperti modelnya orang Arab. Tapi diterjemahkan di sebagian media, pangeran atau ulama mengatakan tidak mengapa tidak pakai jilbab. Ini tentunya jauh dari apa yang kita kenal dari kerajaan Arab Saudi. Saya ingatkan kembali, jadi Arab Saudi mereka juga berhak untuk berpolitik, dan mereka juga punya kekurangan, tidak sempurna, ya. Tetapi kebaikan mereka masih jauh lebih banyak. Mengapa Islam diturunkan di Jazirah Arab, padahal Romawi dan Persia juga rusak akhlak masyarakat? Ini sudah kita sebutkan di awal pengajian ya. Kalau bisa kembali kepada kajian seri pertama ya. Jika anak wanita dibunuh, bagaimana kabilah Arab melanjutkan pernikahan? Ya, sebagian dibunuh, sebagian tidak. Sebagian dibunuh, tidak semuanya dibunuh. Apakah adat di Indonesia yang mana dalam pernikahan mematok mahar dan resepsi yang besar dan bermewah-mewahan, termasuk kerusakan moral, dan mohon nasihatnya? Ini mungkin nggak nikah karena kemahalan mahar. Sebenarnya masalah mahar ya, tidak ada patokan dalam Islam berapa mahar, bebas ya, bebas. Tetapi yang paling berkah adalah yang paling aisruhunna mu'na, yang paling mudah acara nikahnya. Ada namanya walimah, dianjurkan, bahkan sunnah kata Nabi, aulim walau bisyah, bikinlah walimah meskipun hanya menyembelih seekor kambing. Ini berarti Nabi mengisyaratkan walimah, karena pernikahan adalah suatu perkara yang sangat menggembirakan. Bertemunya seorang laki dengan wanita, ini ibadah yang mulia. Kemudian perlu diiklankan agar semua orang tahu, memacu yang lain juga untuk menikah. Dengan mudahnya pernikahan akan menghalangi banyak terjadinya penyakit-penyakit
sosial. Maka ini perkara yang perlu disyukuri dengan adanya walimah. Tapi tatkala walimah tersebut dijadikan ajang untuk bangga-banggaan, untuk sombong-sombongan, maka kesombongan dibenci dalam syariat. Kesombongan dibenci dalam syariat dalam hal apapun. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun dalam sebesar apa? Meskipun sekecil dzarrah, dalam hatinya ada kesombongan meskipun sekecil dzarrah. Apa kesombongan itu dalam hal walimah, dalam hal ilmu, dalam hal jabatan, dalam hal yang lain? Kalau sudah walimah dijadikan ajang sombong-sombongan, pamer-pameran, maka ini tentunya tidak diperbolehkan dalam Islam. Tadi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, umatnya sudah berhaji. Apakah sama syariat berhajinya di zaman itu dengan hajinya di zaman Rasulullah? Orang-orang jahiliyah mereka berhaji. Mereka juga ada ke Mina, mereka juga ada ke Arafah, mereka juga lempar jamarat. Tetapi ada bid'ah dan ada syirik yang mereka campurkan dalam haji mereka. Ya. Di antaranya bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy khusus. Jadi Arab itu banyak kabilahnya. Di antaranya kabilah Quraisy, kabilah yang paling top. Selain itu banyak kabilah-kabilah yang lain. Orang-orang Quraisy kalau mereka berhaji pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu pada hari Arafah, mereka tidak wukuf di Arafah, tapi mereka wukufnya di Muzdalifah. Mereka tidak mewukuf di Arafah. Adapun suku-suku yang lain mereka wukuf di padang Arafah. Kenapa? Karena kata orang-orang Quraisy, kami adalah dari orang-orang suci. Bagaimana kami penduduk negeri haram, kami harus keluar ke tanah halal. Tanah Arafah itu tanah halal. Tanah Arafah itu tanah halal. Jadi boleh berburu, boleh matain dahan. Adapun Mina dan Muzdalifah tanah haram. Sementara aturan dalam haji, kalau seorang wukuf di padang Arafah tanggal 9, harusnya wukufnya di padang Arafah, dan padang Arafah tanah halal. Nah, orang-orang Quraisy mereka punya bid'ah, kata mereka, kami ini penghuni tanah haram. Kami tidak pantas untuk keluar ke tanah halal. Sehingga mereka pun tatkala 9 Dzulhijjah, mereka wukufnya di Muzdalifah, bukan di Arafah. Contohnya mereka berhaji tapi mereka tatkala talbiyah ada syiriknya. Kata mereka, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik illa syarikan huwa lak tamliku wa malak. Kata mereka, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami penuhi panggilanmu, ya Allah tidak ada syarikat bagimu illa syarikan huwa lak tamliku wa malak, kecuali syarikat yang kau izinkan, syirik yang boleh, yang kau menguasainya dan dia tidak menguasai apa-apa. Jadi mereka hajinya ada, tapi mereka ada bid'ah dan ada kesyirikan. Contoh sebagaimana mungkin saya belum jelaskan, tapi di antaranya mereka kalau datang tawaf, mereka mau umrah, mau tawaf di Ka'bah, mereka meyakini baju yang mereka pakai ini nggak boleh digunakan untuk tawaf. Kenapa? Karena baju yang mereka pakai ini adalah baju untuk maksiat. Mereka merasa hina kalau tawaf di Ka'bah pakai baju yang pernah mereka gunakan untuk maksiat. Sehingga mereka kalau sampai ke Ka'bah, mereka ingin tawaf, mereka cari baju baru. Atau mereka pinjam baju dari orang-orang Quraisy, penduduk setempat. Kalau tidak ada, maka mereka tawaf dalam kondisi telanjang. Mereka tawaf dalam kondisi telanjang dalam rangka karena mereka yakini baju yang mereka bawa ini pasti sudah pernah digunakan untuk maksiat, tidak pantas untuk digunakan tawaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu bid'ah. Ana pernah merantau ke luar negeri selama 2 tahun dan selama 2 Ramadan ana tidak pernah berpuasa karena pekerjaan ana terlalu berat sehingga ana tidak mampu untuk berpuasa. Apakah ana harus mengqadhanya atau membayar denda, dan apakah kepergian ana termasuk musafir? Mohon penjelasannya. Kalau seorang ternyata dia punya kewajiban dan tidak bisa dia tinggalkan mencari nafkah, ya, seperti orang-orang yang kerja di negara kafir, dia minta cuti enggak dikasih cuti dan dia perlu untuk bekerja, ya, untuk nafkah anak istrinya misalnya, dan dia bekerja. Kalau dia ternyata tidak mampu, maka dia boleh berbuka. Dia boleh berbuka. Tapi dia berusaha untuk berpuasa. Dia berusaha untuk berpuasa. Kalau sudah tidak mampu, maka dia berbuka. Ya. Dan dia berusaha berpuasa di waktu yang lain, di bulan yang lain, dengan mengqadhanya. Karena dia berhalangan. Ya. Karena dia berhalangan. Ya. Namun saya anjurkan sebagian orang yang harus mencari nafkah di negara kafir, kalau ternyata sampai terhalangi ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka bumi ini luas. Ardullahi wasi'ah, bumi ini luas, cari rezeki di tempat yang lain. Saya pernah ditanya waktu mengisi pengajian lewat online orang-orang teman-teman di New York. Mereka bertanya, Ustaz, saya bekerja, kemudian saya dilarang sholat. Saya bilang, tinggalkan kerjaan itu. Ya. Tinggalkan kerjaan itu. Tidak ada basa-basi dalam hal ini. Cari pekerjaan yang lainnya. Semua pekerjaan begitu, tinggalkan New York. Ngapain kerja di sana kalau nggak bisa sholat? Ya.
Ya, para sahabat dahulu kenapa disuruh berhijrah dari Mekah menuju kota Madinah? Karena mereka di Mekah tidak bisa beribadah kepada Allah. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Kata Allah, bukankah bumi Allah luas kalian bisa berhijrah? Ngapain memaksa menetap satu tempat yang kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Manhaj salaf dalam berdakwah adalah mendahulukan tauhid. Bagaimana hukumnya datang ke kajian sirah namun belum maksimal dalam kajian tauhid? Ya kajian dua-duanya. Kajian dua-duanya. Al-Qur'an itu isinya tauhid dan penyempurnanya. Penyempurna tauhid sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim banyak. Hukum-hukum juga itu penyempurna tauhid. Bagaimana Anda mentauhidkan Allah kalau Anda tidak mengerti hukum-hukum? Ya, hukum ini, hukum Anda harus belajar juga supaya Anda bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Bukan ke tauhid beribadah kepada Allah, tapi tidak pernah belajar fikih terus gimana? Ya. Ya, Al-Quran itu harus dibaca semuanya, bukan cuma ayat-ayat yang menyuruh untuk tauhid tok, paham? Al-Quran seluruhnya isinya tauhid. Jangan dipahami secara terlalu sempit. Bahwasanya namanya ngaji tauhid harus tauhid tok, tidak ya. Tauhid penting, tapi banyak hal yang harus juga kita pelajari. Pelajari adab, pelajari hukum, pelajari fikih, pelajari sirah ya. Semua sebagaimana manhaj salaf, mereka tidak ngajarin tauhid tok, paham? Mereka ngajari juga yang lainnya. Tetapi konsentrasinya tentunya adalah tauhid. Nanti kita akan bahas masalah sirah pun banyak saya masukkan tentang masalah tauhid ya. Tadi saya jelaskan bahwasanya orang yang baik seperti Hatim At-Ta'i tadi ternyata amalnya tidak diterima. Kenapa dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Tadi saya sebutkan ada mereka juga berhaji, mereka berumrah tapi ternyata dicampur dengan kesyirikan. Jadi, jangan kita salah paham dengan plak bahwasanya ngaji tauhid berarti harus kita tauhid tok, yang lainnya tidak dikaji. Ini enggak benar ya. Ini enggak benar, ini salah paham. Muamalah ya. Kalau kita enggak ngerti tentang muamalah, terjerumus dalam riba. Bagaimana mentauhidkan Allah dengan baik sementara kita melakukan apa? Riba. Bagaimana mengagungkan Allah dengan baik sementara kita tidak paham tentang riba? Jadi semua dipelajari, meskipun konsentrasi tauhid tentu lebih besar karena masyarakat kita masih banyak yang belum ngerti tentang masalah tauhid. Tapi semuanya dibahas. Semuanya dibahas. Islam itu sempurna, ya. Islam itu sempurna. Dan ini yang dilakukan di Saudi juga. Di Saudi bukan kajian kitab tauhid saja. Antum coba kalau masuk di Masjid Nabawi, kitab tauhid. Nanti pembahasan masalah fikih, masalah bahkan fikih mazhab Syafi'i, ada fikih mazhab Hambali, ada kajian sirah, ada kajian banyak kajian-kajian. Ada kajian adab, ada kajian. Bukan berarti kalau ngaji tauhid berarti harus kitab tauhid tok ya. Saya pun ngajar kitab tauhid, kajian rutin. Saya juga ada sirah, saya juga ada fikih, ya. Saya juga ada kajian kitabul adab, ya. Karena Al-Qur'an harus dibahas seluruhnya. Paham? Jangan salah paham, jangan cuma disangka namanya tauhid tok ya. Oleh karenanya para hadirin hadirat yang hati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada ustaz yang bahas yang lain tidak perlu kita nyinyir, enggak perlu kita sindir ya. Ada ustaz misalnya pakar dalam muamalah, penting atau tidak? Atau enggak usah ngaji kitab tauhid aja. Yang ngaji muamalah enggak usah, enggak benar berarti. Yang ngaji tauhid ngaji muamalah juga. Yang salah kalau ngaji muamalah tok tidak pernah ngaji tauhid, ya itu salah. Ya. Ustaz itu enggak pernah bahas tauhid, ya ustaz itu sudah mencukupkan ustaz yang lain bahas tauhid. Kalau semua ustaz bahas tauhid, kemudian siapa yang bahas muamalah? Siapa yang bahas masalah adab? Siapa yang bahas masalah fikih, menikah, fikih cerai? Siapa yang bahas? Yang antum saja enggak ngerti masalah fikih cerai. Cerai istri enggak ngerti, ternyata sudah talak 3, enggak paham. Ya. Siapa yang bahas fikih poligami? Akhirnya poligami ngawur ya. Siapa yang bahas? Ngaji tauhid terus gimana bahas fikih poligami? Paham? Jadi semuanya dibahas ya. Riyadhus Shalihin perlu dibahas enggak? Perlu. Al-Quran perlu dibahas enggak? Ya, Al-Quran itu ayatnya banyak tentang hukum, tentang fikih, tentang akhirat, tentang hari kiamat, macam-macam. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan Al-Quran Islam seluruhnya tauhid. Ada tauhid secara langsung to the point tauhid, ada penyempurna tauhid. Di antara penyempurna tauhid masalah hukum-hukum harus dimengerti karena ini adalah penyempurna tauhid. Terus menjelaskan tentang penghuni surga, menjelaskan tentang penghuni neraka jahanam. Ini semua berkaitan dengan tauhid. Bagaimana jika kedatangan tamu saudara dekat sepupu namun datang di malam hari yang seharusnya waktu kita untuk istirahat? Apakah kita sebaiknya tetap menjamu saudara kita yang datang dengan sebaik-baiknya atau kita sampaikan kepada dia kalau datang berkunjung jangan malam hari? Ya kalau bisa yang kedua baik, kamu boleh berkunjung, kalau bisa jangan malam hari, saya sudah tidur. Tapi qadarullah ternyata dia datang
dia cari kereta ekonomi hanya tiba jam 2 malam, ya sudah, mau apa lagi ya? Kita mengertilah. Ya, dia datang dari jauh-jauh ke Jakarta, nggak ada tempat bernaung, kalau dia mau ke hotel, ya mungkin tidak sampai derajat wajib kita menjamunya, tetapi kita berusaha lah, namanya saudara, apalagi ada kerabat, ya kita jemput, sisihkan waktu, ya kemudian kita taruh di kamar, bilang, maaf saya tidur dulu ya, besok kita ketemu lagi, ya, nggak usah ngobrol kemudian ngobrol malam ya, ngobrol tahajud ya, sudah kita taruh dia tidur, kita juga tidur, nanti subuh ketemu lagi ya, nggak apa-apa, insya Allah sekali-sekali nggak ada masalah. Kalau tiap hari dia bertamu malam hari, usir aja ya. Gimana mengganggu rumah tangga orang? Tadi disebutkan bahwasanya sebagian orang-orang Quraisy berdoa tatkala mereka bersandar di Ka'bah. Disebut dalam sebagian riwayat mereka demikian, mereka beri Ka'bah kemudian mereka berdoa. Apakah mereka berarti bertauhid? Tidak ya. Mereka jangankan mereka berdoa, mereka berhaji atau tidak? Jangan cuma berdoa, mereka juga tawaf, mereka juga apa? Berhaji. Tapi apakah mereka kemudian otomatis berhaji jadi orang Islam? Jawabannya tidak. Meskipun mereka berhaji, mereka di atas apa? Kesyirikan. Apa yang biasa dilakukan Nabi saat remaja? Nabi aja belum lahir, mas bahas remajanya. Sebentar. Masih ke depan nanti kita belajar ya. Ustadz mohon nasihatnya untuk seorang yang suka kecewa apabila realita tidak seperti yang bisa dia ekspektasikan, yang mereka ekspektasikan. Apa ekspektasi? Saya nggak paham. Apa? Apa? Oh, harapkan. Ya ikhwan, di dunia ini ya ada hal-hal yang sesuai dengan keinginan kita dan banyak yang tidak sesuai dengan apa? Keinginan kita. Contoh, bukankah setiap kita, mohon maaf, ingin punya istri yang seperti Siti Khadijah, ya tidak? Ya atau tidak? Tapi apakah istri kita seperti Siti Khadijah? Enggak, ternyata terkadang Siti Khadijah, terkadang Siti ini, terkadang Siti Wulandari. Tidak semua sesuai dengan harapan kita. Bukankah semua wanita ingin suaminya seperti Nabi Muhammad SAW? Tidak semuanya seperti Nabi. Terkadang seperti Nabi, terkadang Abu Jahal, terkadang keras kepala, terkadang baik, ya begitu. Jadi tidak ada yang sempurna. Sempurna cuma di akhirat. Ya. Makanya Allah alam di antara hikmah kenapa tidak ada yang sempurna di dunia, agar kita senantiasa merindukan apa? Akhirat. Agar kita tahu bahwasanya nikmat yang sempurna hanyalah di surga. Dunia enggak ada yang sempurna. Teman aja tidak ada yang sempurna. Teman kita sangat baik, tapi terkadang dia mengecewakan kita. Ya, itu kita alami. Ya, terkadang saat kita lagi butuh-butuhnya dia tidak hadir atau dia minta uzur untuk tidak menolong kita. Padahal di saat-saat kita membutuhkan dia. Tapi bukan berarti teman tersebut akhirnya kita tinggalkan, kita musuhin, enggak. Kita tidak ada yang sempurna. Kita lihat selama yang mendominasi adalah kebaikan, maka tetap kita berteman dengan dia. Kalau kita selalu berharap apa yang kita inginkan tercapai, enggak akan mungkin. Maka saya nasihatkan kepada sang penanya ya, atau orang yang sedih selalu ternyata mendapati perkara yang tidak sesuai dengan harapan dia, bersabar. Demikianlah kehidupan dunia ini. Ya. Jangankan anda yang mungkin orang biasa, raja saja. Ya. Saya tanya sama antum, apakah Raja Salman, hafizahullah, selalu mencapai apa yang dia harapkan? Belum tentu. Presiden, apakah presiden selalu tercapai yang dia harapkan? Belum tentu. Bisa jadi lebih pusing daripada kita. Ya. Oleh karenanya, tidak semua yang kita harapkan selalu pasti terwujudkan. Ya. Dan kalau kita sudah berusaha, terlebih kita sudah istikharah, sudah musyawarah, sudah berusaha, ternyata Allah mentakdirkan sesuatu, yakinlah itu yang terbaik. Yakinlah itu yang terbaik. Apakah termasuk futur orang yang malas menuntut ilmu di bangku kuliah, tapi sangat semangat menuntut ilmu agama? Karena saya sangat malas mengerjakan skripsi. Tapi semangat mengikuti kajian sunnah. Ya, kita sudah kuliah, sudah dibiayai oleh orang tua. Ya. Kita sebagaimana, anggap saja Anda sedang bekerja. Anda coba kalau kerja di kantor malas-malasan cuma ikut kajian sunnah, Anda akan dipecat sama bos ya. Kalau dipecat, akhirnya susah juga ngaji. Akhirnya cari kerja yang lain, susah dapat duit, susah juga ngaji. Sampai di rumah diomelin sama istri, repot ya. Jadi hidup penuh dengan kegelisahan. Jadi kalau tatkala Anda sudah dibiayai sama orang tua untuk kuliah, maka kuliah dengan baik. Ini amanah dari orang tua. Ya, kerjakan skripsi dengan baik, waktunya ngaji yang baik. Jangan jadikan ngaji ini sebagai alasan untuk malas bekerja. Salah. Jangan jadikan ngaji ini sebagai malas untuk nulis
Skripsi ya. Ya kalau Anda mau keluar dari awal seperti saya, sejak awal keluar. Saya pindah banting setir, kuliah agama, nggak ada masalah. Yang penting saya masih kuliah ya. Tapi kalau kuliah nggak beres, ngaji juga nggak beres, repot ya. Ustadz juga nggak jadi, pedagang juga nggak jadi. Saya ulangi, jangan jadikan ngaji ini sebagai alasan untuk tidak bekerja. Dalil zulumat ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, sering dipakai oleh kaum sufi untuk menyebarkan syubhat mereka tentang jika beraliran sufi maka akan melihat cahaya Allah dan bertemu dengan Allah dalam mimpinya, yang nantinya mereka sambungkan dengan arti syahadat aku bersaksi, artinya wajib melihat. Bagaimana membantah syubhat tersebut? Ya, tidak ada ya yang memahami dari kalangan para ulama namanya aku bersaksi itu harus apa? Harus melihat. Yang dipersaksikan bukan melihat Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah kecuali apa? Allah. Jangan dipotong-potong ya. Paham? Saya bersaksi bahwasanya Allah itu ada misalnya. Saya bersaksi akan hal itu. Jadi yang disaksikan bukan melihat Allah, tapi yang disaksikan Allah sebagai apa? Tuhan. Paham? Coba syahadah la ilaha illallah artinya apa sih? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali apa? Allah. Bukan aku bersaksi melihat. Ini sufi tidak tahu bahasa Arab, paham? Bersaksi itu bukan artinya apa? Melihat. Kalau bahasa Indonesia menyaksikan, iya benar. Jadi dia mau nafsirkan la ilaha illallah bahasa Arab dengan bahasa apa? Indonesia. Ini ngawur, seperti inilah kejahilan. Gara-gara kejahilan akhirnya timbul yang seperti ini. Ya. Padahal namanya bersaksi itu bukan melihat, tapi mempersaksikan, membenarkan ya bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali apa? Allah ya. Kalau saya bilang saya bersaksi bahwasanya 3 lebih banyak daripada 2 misalnya. Apakah saya lihat? Saya tidak lihat, tapi itu sesuatu yang saya saksikan. Artinya saya membenarkan. Ini contoh karena di antara kerusakan yang timbul sering menafsirkan sesuatu yang tidak pakar bahasa Arab, akhirnya mengartikan sesuatu dengan bahasa dia sendiri. Akhirnya timbullah penyimpangan seperti ini. Ya. Kalau ternyata bersaksi artinya harus melihat, semua orang banyak yang kafir kalau begitu. Antum pernah lihat Allah enggak? Berarti syahadah ente enggak beres. Ya. Berarti belum benar. Berarti banyak orang kafir, bahaya seperti ini. Ini pemahaman yang sesat. Ustaz, apakah termasuk jahiliyah kalau kita takut tidak bisa mendidik anak, apalagi dalam hal agama? Seorang berusaha mendidik anaknya, apalagi di zaman sekarang, dengan sebaik-baiknya. Dia didik di rumah, diajarkan yang baik-baik, dia contohkan yang baik-baik. Masalah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang kalau sudah berusaha, dia punya hujah di hadapan Allah, ya Allah saya sudah berusaha. Dan usaha kita mendidik anak. Apakah anak kita menjadi baik atau tidak, usaha kita tetap berpahala. Adapun dia baik atau tidak urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam berusaha mendidik anaknya 1000 tahun atau 950 tahun, ternyata anaknya tetap aja kafir. Tapi apakah Nabi Nuh alaihissalam dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya tidak. Tetap saja dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita berusaha. Demikian para hadirin hadirat kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Baik, itu buka majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.